Waktu sudah menginjak pukul 9 lebih dari 3 menit. Bisa dimulai, Bu Puji? Okay. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu lain yang belum bergabung ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka mari kita mulai kegiatan uji publik kurikulum SD Negeri Kandangan 2 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT Kecamatan Seyegan, yang kami hormati SD Kecamatan Seyegan, yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Kandangan 2, yang kami hormati Bapak Ibu Komite SD Negeri Kandangan 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kandangan 2, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri Kandangan 2, beserta anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Kandangan 2 yang mewakili. Mari Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita tidak lupa ya, senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, nikmat hidayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang mungkin agak mendung ya suasananya, syahdu sekali, kita masih bisa menghadiri kegiatan uji publik kurikulum SD Negeri Kandangan 2 tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, maka akan saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini nanti ya, sampai siang nanti. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah dari beliau Ibu Pujiastuti, Sarjana Pendidikan. Yang keempat adalah sambutan dan arahan dari Kepala UPT Kecamatan Seyegan, beliau Bapak Sutanta Agus Susilo, Sarjana Sosial. Berikutnya adalah paparan yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Anastasia Rusmini SPD. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yang setelah itu revisi atau pembetulan dari pengawas SD Kecamatan Seyegan oleh beliau Dr. Andestri Basuki MPD, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Cukup? Mudah-mudahan dengan doa kita nanti acara yang akan kita lalui pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan tentunya akan membawa kebaikan khususnya untuk kemajuan SD Negeri Kandangan 2. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf ini tadi karena masih ada kesalahan teknis, tidak memakai musik ya. Nanti pada hitungan ketiga mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Gak bisa. Saya semuanya buat bisa.
Tidak, saya diamut. Oh, Bapak Ibu, monggo unmute-nya dibuka ya. Posisinya semuanya mute. Sini lihat kamera. Pangku Bapak sini. Pada hitungan ketiga mari kita menyanyikan lagu. Tak kelihatan di situ, nak. Duduk sini, Bu. Duduk. Sama Bapak aja. 1, 2, 3. Indonesia, kebangsaan Indonesia Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsa semuanya. Kita bangunlah rakyatnya untuk Indonesia Raya. Indonesia ya merdeka, merdeka, anakku rakyat yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, 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 tanahku rakyatku yang Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku rakyatku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Raya. ya Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya akan menambah kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Lanjut ke acara yang ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kandangan 2. Kepada beliau Ibu Pujastuti, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala UPT yang Kecamatan Selatan yang saya hormati, Bapak Pengawas SD Kecamatan Selatan yang saya hormati, Bapak SD Kadang 2 yang saya banggakan, serta Bapak Ibu SD Kadang 2 dan tidak lupa wali murid, perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 dari SD Kadang 2.
suara. Sama. Ada suaranya. Ini nggak ada suaranya. Sana yang error. Mungkin. Maaf. Tadi nggak ada suaranya. Ya. Saya ulangi. Terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Kepala UPT, Bapak Komite, serta Bapak Ibu Guru dan Wali Murid SD Kandangan 2. Ini karena kesalahan teknis, maaf. Saya ulangi. Terima kasih atas partisipasinya semua pihak, di mana pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan uji publik kurikulum 2021-2022 yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi program dan kegiatan SD Kandangan 2 ke depan. Tak lupa nanti misalnya banyak kesalahan, kekurangan dari kami, saya minta masukannya dari Bapak Ibu semua yang partisipasi di grup Zoom ini. Mudah-mudahan nanti bisa kami perbaiki dan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan, yang jelas ini untuk uji publik ini tidak banyak perubahan, tetapi yang jelas nanti untuk pelaksanaannya yang ada perubahan karena masih musim pandemi. Ya, kiranya itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan minta maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Kami ulangi, ya. Acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan Kepala UPT Kecamatan Seyegan kepada beliau Bapak Sutanta Agus Susilo, Sarjana Sosial. Kami persilahkan. Baik, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah SD Negeri Kandangan 2, Bu Puji. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan yang ada di SD Kandangan 2. Yang kami hormati Bapak Komite SD Negeri Kandangan 2. Yang kami hormati orang tua siswa ini yang bersama putra-putrinya, alhamdulillah. Yang kami hormati juga Pak Pengawas kami, Pak Kaji Tribasuki. Yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa melakukan pertemuan virtual dengan Zoom dalam acara uji publik kurikulum SD yang kita cintai ini, SD Negeri Kandangan 2. Perlu kami sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah di depan, bahwasanya paparan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh tim pengembang SD yang kita cintai ini adalah paparan normatif.
Sehingga ini perlu kami sampaikan kepada orang tua siswa, Bapak komite maupun tokoh masyarakat. Sehingga ini perlu kita sikapi bersama bahwasanya sampai saat ini kami dari UPT belum menerima surat kaitannya dengan tatap muka anak-anak di sekolah. Sehingga dengan adanya uji publik seperti ini, diantaranya adalah menyampaikan apa saja yang ingin dilakukan SD kepada anak-anak selama 1 tahun ke depan, itu yang pertama. Dan diantaranya adalah untuk membakar semangat ibu, orang tua siswa untuk selalu mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Ini yang perlu kami tekankan, karena pada masa pandemi COVID ini, anak-anak berada di rumah lebih banyak daripada di sekolah. Sehingga kami mengharapkan sinerginya antara orang tua, tokoh masyarakat maupun komite. Tentu saja kalau sekolah sudah semangat, kalau tidak semangat mesti seneni kepala sekolah, Bapak Ibu guru, seperti itu. Sehingga harapannya nanti apa yang menjadi visi, misi dari SD yang kita cintai ini, SD Negeri Kandangan 2, bisa terwujud seperti itu. Sehingga saya sangat apresiasi kepada tim pengembang SD Negeri yang kita cintai ini, pagi siang hari ini bisa menyampaikan paparannya kepada orang tua siswa. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada orang tua siswa, tolong nanti sampaikan kepada Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah pada acara tanya jawab. Tentu saja orang tua selama 1 tahun setengah ke belakang sudah pengalaman mendampingi putra putri belajar di rumah. Tentu saja ada sukanya, tetapi kalau dukanya ndak, yang titik karo anak itu biasa. Karena anak-anak itu dikandani ngeyel sama orang tua seperti itu. Makanya untuk solusi supaya anak jelas mengerjakan soal, kami sampaikan kepada guru kelas 1 sampai kelas 6 maupun guru agama maupun guru penjus maupun keterampilan, tolong sebelum memberikan soal kepada anak-anak, Bapak Ibu guru harap membuat video pembelajaran pendek lewat HP, disyuting sendiri 10 menit wae, rasa suwe-suwe ndak ngentekke kota anak-anak. Sehingga anak-anak di rumah bisa melihat Bapak Ibu guru menjelaskan. Sekalian kena nggo tombo kangen ra petuk karo Bapak Ibu guru selama pandemi seperti ini. Harapannya nanti anak-anak bisa melihat, bisa jelas. Seandainya anak-anak melihat video pembelajaran 10 menit itu maksimal belum jelas, video itu akan dipresani, akan dilihat oleh orang tua siswa, oleh ibu, oleh bapaknya di rumah, oleh kakaknya, sehingga orang tua bisa mengerti, oh carane njelaske bu guru kuwi ning ngono kuwi to, oh carane njelaske pak guru ngono kuwi to, seperti itu. Karena saya yakin orang tua di rumah juga pandai semua, mungkin lebih pandai dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru di kelas, akan tetapi nek renjelaske itu beda dengan Bapak Ibu guru di kelas. Bapak Ibu guru di kelas, kami tekankan, anak-anak itu akan ngeyel karo wong tuane. Alasannya ora padha karo bu guru ning kelas. Anake uring-uringan, engko mek ora sida sinau, mek tidur ya to Bu anake. Angger uring-uring, ibu-ibu itu seperti itu, angger uring-uringan karo anake, engko sidane anake mutung, ibune mutung, ora sida sinau seperti itu. Sehingga tolong buatkan video pembelajaran maksimal 10 menit. Nah, itu yang kami tekankan, sehingga di tahun pelajaran 2021-2022 ini kami bersama Pak Pengawas kami, Pak Kadzi Basuki, mempunyai semangat. Harapannya satuan pendidikan SD bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya virtualnya sekali lagi, sehingga anak-anak bisa mengadakan kegiatan virtual sama guru kelasnya. Kami mengharapkan guru kelas 1 sampai kelas 6 paling ora seminggu sepisan bisa virtual kepada anak-anaknya. Waktunya sampaikan di grup kapan kita mau ketemu sama anak-anak, seperti itu. Sehingga harapannya nanti alhamdulillah kalau anak-anak sudah terfasilitasi dengan Android, ada jaringan internetnya, anak-anak bisa melakukan virtual dengan Bapak Ibu guru.
sehingga pembelajaran tidak boleh berhenti. Seperti itu. Jika ada anak-anak yang kurang belum beruntung, anak-anak yang belum beruntung tidak mempunyai HP, tidak ada jaringan internetnya, pasti Bu Puji, Bu Kepala Sekolah punya kebijakan. Mungkin iso konsultasi ke sekolah, limo popiro, tetapi tetap protokol COVID kesehatan seperti itu, sehingga pembelajaran tidak boleh berhenti di masa pandemi ini. Sehingga itu yang perlu kami tekankan pada acara. Orang. Putus nih. Mas Jawa nek nggak usah pakai recording. Recording ini maksudnya apa toh? Ini mah di mute. Mohon maaf, Pak Agus. Iya, enggak apa-apa. Nah, saya lebih senang limited seperti ini karena untuk pembelajaran. Kalau unlimited itu harus prabayar kan, seperti itu, sehingga ini partisipannya sudah berapa? Oh, saya lebih senang kalau Bapak Ibu guru menggunakan limited seperti ini, tidak usah unlimited. Kalau unlimited nanti tidak bayar sebelumnya. Nah, orang tua juga akan senang kalau menggunakan limited karena anak-anak akan familiar dengan gadgetnya, dengan HP-nya, menggunakan aplikasi Zoom. Metu lagi, klik-klik, melebu lagi, tidak apa-apa. Oke, kami lanjutkan. Tidak apa-apa. Kami harapannya satuan pendidikan itu bisa melakukan kegiatan virtual kelas 1 sampai kelas 6 paling tidak seminggu sekali, seperti itu. Sehingga harapannya nanti anak-anak yang terfasilitasi alhamdulillah bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal. Jika anak-anak nyuwun sewu tadi saya sebutkan yang belum beruntung, belum mempunyai fasilitas, bisa datang ke sekolah. Bu Puji pasti mengambil kebijakan dengan konsultasi 55 atau berapa, sehingga harapannya anak-anak di masa pandemi ini pembelajaran tidak boleh berhenti, seperti itu. Sehingga juga kami memfasilitasi bagi orang tua yang sudah menyediakan fasilitas anaknya, kita ajari supaya anak-anak tetap maju ke depan, wawasannya ke depan dengan teknologi. Kalau dulu teknologi HP itu orang tua takut dome game, tetapi tolong sekarang menceng setnya Bapak Ibu mengubah HP anak-anak itu digunakan untuk virtual, sehingga di sini akan merubah menceng set kita kepada anak-anak, oh nek nyekeli HP mek nge-game, seperti itu. Sehingga di masa pandemi ini kita ambil hikmahnya, kita syukuri aja, sehingga dengan keterbatasan ini insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, tentu itu di luar dugaan kita, sehingga kita di masa pandemi ini harus berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan keminimalan suasana ini menjadi potensi yang ada, seperti itu. Sehingga kami ucapkan selamat kepada SD Negeri Kandangan untuk segera melakukan kegiatan virtual nanti. Tolong komunikasi dengan orang tua lewat paguyuban grup. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada orang tua, mumpung kami ketemu dengan orang tua secara virtual, saya sangat mengucapkan terima kasih alhamdulillah, sehingga perlu pada kesempatan ini kami sampaikan orang tua untuk selalu sinergi dengan sekolah. Orang tua selalu sinergi dengan masyarakat, karena keberhasilan anak itu ada 3 pilar. Yang pertama dari keluarga dulu. Keluarga harus bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya. Itu yang pertama. Itu yang kedua,
masyarakat, yang ketiga baru sekolah. Sehingga ini perlu kami sampaikan, pada saat pandemi ini orang tua mempunyai peran sangat besar sekali kaitannya dengan anak-anak, terutama karakter, pendidikan karakter yang sebentar lagi akan disampaikan oleh tim pengembang. Ada 5 paparan mungkin. Nah, orang tua harus bisa memberikan itu religiusnya. Kalau orang muslim bangun tidurnya pagi, sholat, bar sholat benak ngelempiti kemul, nah, ngewangi ibu, masak ngesai piring, ketang perucut, pecah krompiang, enggak apa-apa seperti itu. Sehingga karakter-karakter ini perlu kita bangun lewat orang tua di rumah. Ngaten ya, mungkin hanya itu dulu. Saya lebih senang menggunakan limited seperti ini. 45 pedot sambung lagi. Ngaten, biar anak-anak familiar. Dan Bapak Ibu guru juga familiar. Ngaten, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus yang sudah memberikan sambutannya. Kok yang menggelitik ya, tapi yang saya garis bawahi itu tadi penggunaan Zoom limited. Jadi ketahuan ya Pak, kalau kita itu senang ya gratis-gratis ini Pak. Enggak apa-apa. Saya lebih senang limited kok. Itu anak-anak akan familiar, kok metu mlebu meneh daripada yang unlimited. Unlimited nanti ndak wong tuane sing mbayari, seperti itu. Kita gratisan aja. Oke, monggo. Oke. Lanjut, acara yang keempat adalah acara inti, yaitu paparan kurikulum SD Negeri Kandangan 2 tahun pelajaran 2021-2022 oleh beliau Ibu Anastasia Rusmini SPD. Kamu silahkan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Iya. Ya, jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai tim pengembang kurikulum sekolah. Yang kami hormati Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Seyegan, Bapak Sutanta Agus Susila SOS. Yang kami hormati Pengawas SD Kecamatan Seyegan, Bapak DRS Tri Basuki MPD. Yang kami hormati Pengurus Komite SD Negeri Kandangan 2. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Kandangan 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kandangan 2. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri Kandangan 2, serta anak-anak yang Bu Ana banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kami dari tim pengembang kurikulum sekolah pagi ini ingin memaparkan kurikulum yang telah kami susun. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang bersifat normal, artinya bahwa kurikulum ini berlaku seperti ketika pada masa normal, bukan pada masa pandemi. Itu terlalu keras. Meskipun saat ini kita sedang melaksanakan pembelajaran secara daring, gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya silakan. Bisa. Nggak bisa, Kak. Salah.
Nggak bisa. Kelihatan. Iya. Berikut ini adalah kurikulum SD Negeri Kandangan 2 tahun pelajaran 2021-2022. Secara garis besar, isi dari dokumen kurikulum SD Negeri Kandangan 2 terdapat 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua visi, misi, dan tujuan sekolah, bab 3 adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, bab keempat kalender pendidikan, dan bab terakhir penutup. Berikut ini adalah potensi dan karakteristik SD Negeri Kandangan 2. Yang pertama, tenaga pendidik yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang yang diampu. Baik, di SD Negeri Kandangan 2, kami memiliki 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, yang semuanya sudah PNS, kemudian 2 guru mata pelajaran, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam, dan 1 guru pendidikan jasmani, di mana untuk 8 diantaranya sudah bersertifikat pendidik. Kemudian kami juga memiliki 2 guru ekstrakurikuler, yaitu guru seni tari dan juga guru membatik, 1 petugas perpustakaan, dan 1 penjaga sekolah. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang cukup untuk menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna. Kami menyadari bahwa SD Negeri Kandangan 2 memang untuk sarana dan prasarana masih ada beberapa hal yang belum bisa kami penuhi, seperti ruang perpustakaan dan juga ruang untuk beribadah. Namun, kami berusaha untuk bisa memenuhi sarana tersebut dengan cara menyekat salah satu kelas, kemudian dijadikan sebagai perpustakaan dan juga ruang untuk beribadah. Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan dan juga pihak-pihak yang terkait, karena beberapa waktu lalu kami mendapat sebuah ruang baru, yaitu ruang guru yang lengkap dengan isinya, yang membuat kami semakin bersemangat untuk bekerja, karena fasilitasnya sangat bagus untuk kami. Terima kasih banyak. Kemudian potensi selanjutnya adalah lahan di sekitar sekolah yang masih luas. Jadi kami memiliki halaman yang cukup luas dan juga lahan yang masih luas, yang masih memungkinkan untuk didirikan sebuah bangunan. Kami sangat berusaha mengajukan proposal untuk bisa mendapatkan ruang perpustakaan yang selama ini kami belum memilikinya. Namun dari dinas kami juga memperoleh fasilitas perpustakaan keliling untuk mengcover kebutuhan anak-anak dalam hal membaca. Kemudian yang selanjutnya adalah lahan persawahan. Jadi sekolah kami ini memiliki 1 petak lahan persawahan di belakang sekolah yang sangat potensial untuk kami gunakan untuk pembelajaran bercocok tanam. Beberapa waktu yang lalu memang pernah kami gunakan untuk bercocok tanam dan hasilnya pun lumayan. Tapi untuk saat ini karena pada masa pandemi seperti ini, lahan tersebut masih belum dapat kami optimalkan manfaatnya. Kemudian potensi selanjutnya adalah masyarakat sekitar yang bermata pencaharian sebagai perajin genting. Jadi karena kami itu berada di daerah pegunungan dan daerah kami itu terdapat banyak tanah liat. Jadi banyak masyarakat yang membuat genting. Nah, ini bisa kami jadikan sebagai salah satu sumber belajar, di mana anak-anak bisa belajar cara atau proses membuat genting langsung kepada perajinnya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan yang tenang dan sepi. Karena kami berada di bawah gunung dan berada di dusun,
sehingga suasananya sangat sejuk, sangat nyaman jika untuk pembelajaran seperti saat ini. Hujan seperti ini rasanya syahdu sekali, Bapak Ibu. Baik. Visi SD Negeri Kandangan 2 yaitu unggul dalam prestasi, berwawasan budaya bangsa, dan berakhlak mulia. Indikator tercapainya visi tersebut yaitu yang pertama, kelihatanku, terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian terwujudnya lulusan, nggak kelihatan. Ini gimana? Sebentar Bapak Ibu, ketutupan tulisan saya. Ini digeser untuk saya. Oke. Saya gesernya sebentar. Oke. Yang kedua, terwujudnya lulusan yang cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian terwujudnya sumber daya manusia yang profesional. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh, serta terwujudnya pelaksanaan pendidikan yang berbudaya dan berkarakter bangsa. Jadi SD Negeri Kandangan 2 juga mengusung misi yang pertama, mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan pendekatan PAIKEM, Scientific, CTA, dan HOTS. Kenapa kami tambahkan HOTS? Karena akhir-akhir ini soal-soal yang dimunculkan dalam ujian ternyata adalah soal-soal yang HOTS. Jadi kami memulai untuk pembelajaran kami sisipi dengan pembelajaran yang paling tidak mengasah kemampuan anak secara berpikir secara nalar atau secara tingkat tinggi. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan lulusan yang cerdas dan berakhlak mulia, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti yang sudah saya katakan tadi di atas, mewujudkan manajemen sekolah yang tangguh, mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang berbudaya dan berkarakter. Kemudian untuk tujuan SD Negeri Kandangan 2 ini saya bagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka menengah dan juga tujuan tahun 2021-2022. Untuk tujuan jangka menengah, yang pertama meningkatkan hasil prestasi siswa melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien, meningkatkan hasil nilai lulusan sehingga dapat melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Yang diharapkan adalah kebanyakan orang tua menginginkan bahwa putra-putrinya untuk masuk ke sekolah negeri. Kemudian meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Salah satunya kemarin bahwa ada pelatihan dalam penggunaan akun belajar. Nah, kebetulan kami dari SD Kandangan 2 itu sekitar 7 guru kepala sekolah itu kami mengikutinya. Ini selama 1 minggu ini dan sekarang sudah selesai. Paling tidak kami bisa mengenal apa itu akun belajar dan paling tidak ya sedikit-sedikit bisa menggunakannya, nanti bisa mempraktikannya dengan anak-anak. Bisa menggunakan Google Meet dan sebagainya, Google Drive, ternyata banyak sekali manfaatnya. Kami benar-benar belajar dalam 1 minggu ini. Kemudian mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang diperlukan siswa untuk mengembangkan kemampuan, ya. Meningkatkan manajemen sekolah yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang berbudaya dan berkarakter. Kemudian untuk tujuan tahun 2021 atau 2021-2022, yang pertama, peserta didik kelas 6 mampu mencapai nilai ASPD dengan nilai rata-rata sekolah 210. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari nilai ASPD yang kemarin ini memang jauh karena nilai ASPD kemarin sangat rendah ya. Jadi ini sebenarnya bukan nilai ASPD yang saya ambil di sini adalah nilai USBN tahun 2019 yang saya jadikan acuan. Karena di tahun 2019 itu adalah USBN terakhir
Dan sekolah kami mencapai 200, rata-rata kelas 202,8, sehingga kami ke depan ini untuk tahun ini berusaha untuk bisa mencapai 210. Kemudian meraih peringkat 10 besar kecamatan dalam ASPD ataupun dalam USBN nanti. Karena pernah dulu memperoleh peringkat 10 besar, namun akhir-akhir ini kami agak berada di bawah, paling tidak berada di tengah, di 15 besar. Jadi kami ingin nanti bisa ngerangsek masuk ke 10 besar. Kemudian 100% siswa kelas 6 dapat diterima di SMP negeri. Ini juga merupakan tujuan kami, karena di tahun ini 60%, baru 60% ya Bu, baru 60% yang bisa diterima di SMP negeri, selebihnya di swasta. Kemudian peserta didik mampu masuk 10 besar KSN. Kami belum berani untuk menargetkan yang lebih bagus, karena masuk 10 besar saja bagi kami sudah merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Sama ini juga. Dan untuk yang ini peserta didik mampu meraih kejuaraan yang berkaitan dengan membatik. Ini karena beberapa tahun silam itu salah satu murid kami pernah menjuarai membatik di tingkat kabupaten, itu juara 3. Nah, kami juga ingin paling tidak suatu saat jika ada perlombaan lagi juga ingin mencapai prestasi yang seperti itu lagi. Berikutnya adalah struktur dan muatan kurikulum SD Negeri Kandangan 2. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tahun ini sama seperti tahun kemarin kami menerapkan kurikulum 2013 untuk muatan pelajaran dan juga jam sudah tertera di layar. Monggo Bapak Ibu persani untuk yang Bapak Ibu di rumah. Untuk kelas 1, satu minggunya adalah 32 jam, kelas 2 34 jam, kelas 3 36, kelas 4 sampai kelas 6 38 jam. Sekali lagi bahwa ini adalah kurikulum yang bersifat normal nggih Bapak Ibu. Jadi ini seperti ketika tidak dalam masa pandemi, karena kalau masa pandemi seperti ini satu harinya saja anak-anak hanya belajar dari pukul 8 sampai pukul 10 atau 4 jam pelajaran. Jadi ini sangat berbeda. Mohon untuk diketahui Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk ekstrakurikuler atau pengembangan diri, di sekolah kami ada 5 kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Yang pertama pramuka, diikuti oleh kelas 1 sampai 6. Kemudian ikro juga kelas 1 sampai 6. Bahasa Inggris ini diikuti oleh kelas 5 sampai 6. Seni tari kelas 1 sampai 6 dan membatik kelas 3 sampai 6. Berikut ini adalah paparan tentang ketuntasan belajar atau KKM yang biasa kita sebut nggih Bapak Ibu. Untuk KKM atau ketuntasan belajar SD Negeri Kandangan 2 sepertinya tidak banyak perubahan dari tahun kemarin. Untuk ekstrakurikuler semuanya B nggih. Untuk yang muatan pelajaran bisa Bapak Ibu persani. Di situ terendah, KKM terendah untuk mata pelajaran itu adalah 65, yaitu untuk pelajaran matematika dan IPS. Baik, berikut ini adalah perhitungan ya. Untuk predikat yang ada di dalam raport. KKM muatan pelajaran SD Kandangan 2 itu kan yang terendah tadi adalah 65.
Jadi untuk rentang predikat kami panjang intervalnya adalah 12, sehingga untuk nilai A itu harus mencapai nilai 89 sampai dengan 100 itu baru bisa memperoleh nilai A. Kemudian untuk nilai B itu 77 sampai dengan 88. Untuk nilai C itu 65 sampai 76. Untuk D kurang atau sama dengan 64. Kemudian untuk kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu, yang pertama adalah siswa mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas selama 1 tahun penuh dengan persentase kehadiran minimal 90%. Namun ini tidak termasuk sakit dan izin, hanya bolos saja, nggih Bapak Ibu. Perhitungannya adalah untuk semester 1 itu kalau dibulatkan sekitar 12 hari. Karena jumlah hari efektifnya adalah kalau dalam perhitungan kami nggih itu 122. Kemudian untuk semester 2 itu jumlah harinya untuk tidak boleh tidak berangkatnya itu 11 hari. Kemudian siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan semester 2 di kelas yang diikuti. Memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian pada semester yang diikuti. Kemudian rapat Dewan Guru dapat dipergunakan sebagai salah satu penentu kenaikan atau ketidaknaikan kelas. Kayaknya ada yang kelangkep. Ada yang... mohon maaf Bapak Ibu, ini kok sepertinya ada yang keselip satu ya. Salah satu kriteria kenaikan kelas itu jika nilai yang diperoleh siswa itu yang berada di bawah KKM itu lebih dari 3 yang di bawah KKM-nya. Jadi kalau yang di bawah KKM itu ada 3 mata pelajaran masih bisa naik ya Bu ya. Iya, mungkin ini tidak tertulis di sini, mohon maaf Kak. Begitu nggih Bapak Ibu? Ada satu yang keselip ini. Selanjutnya untuk kriteria kelulusan sama ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Siswa telah menempuh pembelajaran secara penuh dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian memiliki nilai rapot semester 1 dan 2 pada setiap kelas. Mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah pada semua mata pelajaran. Kemudian dinyatakan lulus ujian sekolah maupun USBN kalau kemarin ASPD yang ditentukan melalui rapat Dewan Guru. Siswa yang dinyatakan lulus diberi ijazah dan rapor sampai dengan semester, maaf ini juga semester 2 ya, semester 2 kelas 6. Baik, selanjutnya untuk pembiasaan. Yang pertama adalah pembiasaan rutin. Yang pertama apel sebelum masuk kelas. Jadi dulu ketika sebelum masa pandemi, ketika pembelajaran masih bersifat normal, kami itu setiap pagi selalu mengadakan apel pagi, hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional, yel-yel, dan juga pengarahan dari Bapak Ibu Guru yang bertugas saat itu. Jadi untuk mempersiapkan diri anak-anak ketika mau mengikuti pelajaran. Kemudian upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. Setiap hari Jumat kami melaksanakan senam, kemudian dilanjutkan Jumat
bersih. Kemudian ada sholat duha dan berjamaah duhur, hafalan surat-surat ini terjadwal. Kegiatan pesantren Ramadan, syawalan penyembelihan hewan kurban. Kemudian untuk pembiasaan terprogram, ada infak Jumat, infak Ramadan, pesantren kilat, buka bersama, doa bersama, peringatan hari besar agama, dan motivasi untuk siswa kelas 6. Kemudian untuk kegiatan keteladanan, ada pembiasaan ketertiban berpakaian seragam, kedisiplinan, nilai akhlak, kemudian budaya baca. Jadi setiap kelas kami mengusahakan untuk adanya pojok baca. Jadi di situ terdapat buku-buku yang tidak hanya buku pelajaran saja, tetapi ada banyak buku-buku cerita anak juga. Jadi anak-anak bisa terkondisi saat istirahat. Jika tidak jajan di luar, maka akan membaca di dalam kelas. Kemudian oke, untuk hari efektif ya. Untuk hari efektif, perhitungan kami adalah untuk semester 1 adalah 122 hari, untuk semester 2 adalah 109 hari, jumlah 1 tahun pelajaran 2021-2022 adalah 231 hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sebenarnya masih banyak program yang ada di SD Negeri Kandangan 2. Di antaranya ada program bimbingan konseling yang ini diampu oleh guru masing-masing. Kemudian pendidikan karakter, program literasi, pendidikan lingkungan dan mitigasi bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan etika lalu lintas, dan yang terakhir pendidikan anti korupsi. Namun karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf tidak bisa saya sampaikan satu persatu pada pagi hari ini, nggih. Untuk itu apabila ada pertanyaan, saran, masukan maupun kritik akan kami terima dengan senang hati. Mungkin itu saja paparan dari saya, dari kami tim pengembang kurikulum sekolah. Saya akhiri, sekian dan terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah memberikan pemaparan kurikulum SD Negeri Kandangan 2. Lanjut acara yang berikutnya adalah sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Monggo misalnya dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau masukan dan sebagainya. Untuk sesi tanya jawab kami buka ya. Monggo kami persilahkan. Mungkin dari Bapak Ibu wali murid ada masukan atau pertanyaan? Nanya enggak? Tatap muka. Mau tanya? Oke, silakan. Kira-kira kan minggu depan itu PPKM berakhir, terus akan ada tatap muka terbatas. Nah itu untuk jadwalnya gimana ya? Nggih ngaten mawon. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini karena waktunya terbatas ya. Mungkin kita istilahnya kita satukan dengan sesi revisi atau pembetulan dari pengawas SD Kecamatan Seyegan, Dr. Andes Tribasuki, Bapak Dr. Andes Tribasuki MPD,
Mungkin tadi untuk pertanyaannya Halo Mbak, halo Mbak, kalian dijawab ya mungkin halo Mbak. Pak Bentar. Agus atau Pak Tri monggo. Interupsi Mbak, Oke, waktunya kan masih 10.30, masih 30 menit kan? Oh, Waktunya masih 30 menit. Iya, masih panjang. Iya. oh, oh tadi di jamnya yang Bu Ana kok masih tinggal 6 menit itu tadi Pak. Oh, oke, Setengah oke. 11. Iya, enggak apa-apa. Lanjut dulu pertanyaan dari orang tua. Masih 30 menit kok, Mbak. Oke. Sampai jam Oke, 10.30 oke, menit. berarti Iya. kalau begitu monggo Bu Puji untuk menjawab pertanyaan dari Pak Riki nggih, wali murid dari Ananda Nakoda. Nah, ini siswa dari kelas 1. Monggo Bu Puji. Terima kasih waktu yang di boleh. Untuk situasi yang PPKM sudah selesai, kami atas nama sekolah nanti juga selain nanti menunggu edaran dari Bapak Kepala Dinas, juga kami mengacu dengan arahan dari Bapak UPT kalau tadi bahwa nanti seandainya memang situasi dan kondisi memungkinkan, kami memang dengan Bapak Ibu guru kelas meminta istilahnya bergantian per kelas itu paling tidak 5 anak itu bergantian masuk. Kemarin sebelum PPKM itu memang kami sudah melaksanakan, tapi berhubung ada PPKM darurat kemarin dan arahan dari Bapak Kepala Dinas juga Bapak UPT, kami memang masih di istilahnya belum diperbolehkan melakukan tatap muka, maka kami juga istilahnya sendiko dawuh. Namun nanti lihat situasi Bapak, karena memang di sini juga lingkungan SD Kandangan 2 kemarin memang agak juga karena kanan kiri kebetulan ada yang terpapar, maka kami secara pribadi dan secara kedinasan pun kami izin dengan Bapak Kepala UPT Kecamatan Seyegan, kami secara daring dan Bapak Ibu guru pun dalam berangkat ke sekolah kemarin 1 minggu sempat off di rumah karena lingkungan tidak memungkinkan, tetangga dan istilahnya kanan kiri dari Bapak Ibu guru sendiri juga ada yang terpapar. Tapi alhamdulillah untuk keluarga SD Kandangan 2 di sini sampai saat ini tidak ada yang terpapar dan mudah-mudahan tidak usah terpapar dan kita saling berdoa saja mudah-mudahan yang menderita sakit segera sembuh dan kita bisa melaksanakan secara normal kembali. Nah, nanti seandainya Bapak sinten Mas Nakoda nggih, ini dalam memberi dalam saya menjawab ini nanti kurang memuaskan, nanti mohon Bapak Kepala UPT ataupun Bapak Pengawas nanti menggarisbawahi apa yang saya sampaikan ini tadi. Yang jelas kami kalau belum ada secara resmi edaran, saya belum berani untuk mengundang ataupun meminta anak-anak untuk masuk sekolah. Tetapi untuk pelayanannya kami memang sudah bersama-sama Bapak Ibu guru lihat situasi. Kalau kira-kira memungkinkan, kami memang anak-anak secara bergantian kami minta ke sekolah konsultasi dan pembimbingan dari guru kelas masing-masing. Demikian saja kiranya
apa yang bisa saya sampaikan. Mohon bantuan Bapak Kepala UPT maupun Bapak Pengawas nanti untuk menambah jawaban saya tadi. Terima kasih. Demikian Pak Riki ya, jawaban dari pertanyaan Bapak. Mungkin ini juga sebetulnya Bapak Ibu ya, guru ini sebetulnya juga sudah gimana ya, ternyata itu pembelajaran tatap muka itu lebih menyenangkan, kami juga sebetulnya menginginkan ya pemerintah itu segera buka sekolahan gitu kan, tapi kan karena situasinya seperti ini juga kita ya bagaimana gitu. Ya, Bapak Ibu mohon maaf nanti kalau misalnya ini nanti waktunya habis, nanti keluar, nanti mohon untuk bisa masuk kembali ya karena masih ada acara berikutnya. Untuk sesi tanya jawab masih kami buka. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberi masukan, monggo. Masih ada pertanyaan tidak? Atau Bapak Ibu guru lain mungkin ada yang mau menanggapi atau Mbak Ana sudah bisa? Langsung masuk aja. Gimana Bu langsung? Kalau saya. Kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu Bapak Ibu yang lainnya bergabung kan? Di ngapunten ini permasalahan teknis. Kami bisa apa ya? Monggo Bapak Ibu masih dibuka untuk sesi tanya jawab. 12 menit loh. Ini Bu Ana mau Saya ingin bertanya kepada Pak Tri Basuki. Begini Pak, kami itu sebenarnya masih bingung dalam penghitungan dalam kalender pendidikan setelah itu kalendernya itu tanggal itu masih berwarna putih dan itu keterangannya adalah hari efektif. Apakah memang penghitungannya itu sampai setelah PAT itu tetap dihitung hari efektif atau tidak begitu? Matur nuwun. Pulpen mana di Mbak? Pulpen? Abang mau loh. Monggo Pak Tri. Waktunya monggo silakan. Sambil nunggu Bapak Ibu orang tua siswa ya, masih ada waktu kok. Oh iya. Sekalian review ya. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim pengembang kurikulum SD Kandangan 2 ya. Yang katanya tadi di daerah perbukitan itu ya. Bukitnya di belakangnya kok. Kalau SD-nya masih di bawah gitu ya. Ya. Ada di sana. Terima kasih ya, selamat sudah berusaha keras untuk bisa tampil hari ini menggelar review ya. Dari konten naskahnya tadi disebutkan tidak banyak berubah, benar. Jadi memang tidak banyak berubah kontennya ya. Jadi kalaupun ada perubahan itu hanya penyesuaian. Nah, sambil nanti untuk dibenahi besok catatannya ada di naskah ya, di draft yang kami terima nanti ada lipatan-lipatan yang nanti bisa dibenahi di situ. Secara konten tidak ada masalah, hanya mungkin nanti sistematikanya saja kita sesuaikan dengan instrumen validasinya. Tentang pendidikan anti korupsi tadi kalaupun belum disampaikan nanti kita bisa tambahkan. Nah, saya melihat tadi di catatan kriteria kenaikan kelas ya, berarti memang
Tolong nanti, saya tidak tahu itu di PowerPoint-nya yang kurang atau di naskah aslinya yang belum dicantumkan gitu ya. Nanti saya kira sudah ya kalau di naskahnya ya. Mungkin ngopi di PowerPoint-nya saja yang kurang. Kemudian di kenaikan kelas dan di kelulusan, di kenaikan kelas terutama, di samping sikapnya baik, itu harus juga anak siswa mendapatkan nilai pengembangan diri yang minimal baik juga. Jadi tidak hanya sikap, tapi nilai pengembangan diri atau ekstrakurikuler lah itu minimal juga harus baik. Jadi pramukanya harus baik, kemudian ekstrakurikuler yang lain juga harus baik. Nanti ditambahkan kalau belum ya. Jadi saya baca baru di di sikap ya. Jadi sikap, pengembangan diri, ekstrakurikuler itu minimal baik. Jadi kalaupun ekstrakurikuler, pramuka dan yang lain itu sekarang ini anak tidak bisa berlatih, itu kan latihannya, tapi pembelajarannya bisa dilangsungkan. Nilai-nilai kepramukaannya bisa diberikan ke siswa untuk bisa dilakukan di rumah. Nah, hasil kegiatan siswa itu bisa diinput menjadi nilai ekstrakurikuler baik pramuka maupun yang lain. Jadi tetap ya, nanti ditambahkan itu karena permen ya. Jadi di permen itu kan minimal kenaikan, minimal nilai di bawah KKM, kemudian nilai sikap dan pengembangan diri itu harus dicantumkan. Ya, nanti ditambahkan baik di kelulusan maupun di kenaikan ya. Di kenaikan kalau belum ada kehadiran juga harus dicantumkan. Jadi anak itu harus memenuhi minimal kehadiran. Saya kira dibuat sama nggak apa-apa. Oke, monggo nanti juga lampirannya di kalender itu nanti dilengkapi saja di samping penghitungan minggu efektif, hari belajar efektif juga lampiran kalendernya. Jadi dari bulan Juli, kalender Juli itu supaya orang tua siswa juga bisa membaca hari-hari yang di blok-blok itu ya, bisa kita buat monggo nanti dilampirkan. Kemudian penghitungan hari efektif, jadi standarnya itu kan di permen sudah disebutkan kalau minggu efektif dalam 1 tahun belajar itu minimal 34 minggu, maksimal 40 minggu. Jadi kalau sekolah menghitung dalam 1 tahun itu di antara 34 sampai 40 minggu efektif itu sudah betul. Nah, hari belajar efektifnya ya, hari belajar efektifnya itu antara menghitungnya. Jadi ada hari efektif, ada hari belajar efektif. Hari efektif itu hari ketika anak tidak libur ya. Jadi anak tidak libur itu namanya hari efektif. Tapi kalau hari efektif itu tidak libur, kalau hari belajar efektif tidak libur, ada pembelajaran itu namanya hari belajar efektif. Hari belajar efektif itu bisa kita gunakan untuk membagi misalnya alokasi waktu. Misalnya bahasa Indonesia itu mau diselesaikan berapa jam, berapa minggu, atau tema ya mau diselesaikan berapa minggu, itu dibagi dengan hari belajar efektif. Nah, hari efektif yang lain itu misalnya hari-hari pertama masuk sekolah itu hari efektif, tapi tidak hari belajar efektif, karena tidak bisa kita bagi untuk pembelajaran. Saat-saat anak mengerjakan misalnya kelas 6 ada ujian ya, itu hari efektif tapi bukan hari belajar efektif, sehingga hari belajar efektif itu lebih sedikit jumlahnya daripada hari efektifnya. Nah, kehadiran siswa monggo mau hari belajar efektif atau hari efektifnya, menghitung 10%-nya tadi. Tapi kalau saya hitung tadi yang 200 sekian hari itu, saya kira itu hari efektif ya, hari efektif. Jadi nggak apa-apa. Jadi ada kewajiban siswa datang ke sekolah kalau kondisi ini normal. Kalaupun di sekolah tidak ada pembelajaran, misalnya setelah PKM misalnya, itu kan
harinya efektif, tapi tidak hari belajar efektif. Jadi ada kewajiban siswa untuk masuk ketika kondisinya normal. Maka ketika anak tidak datang di hari-hari itu, berarti masuk hitungan tadi, alpha tadi ya. Jadi gitu. Ya. Saya kira teman-teman yang lain juga bisa memahami. Jadi ada minggu efektif, ada hari efektif, ada hari belajar efektif. Hari belajar efektif jumlahnya lebih sedikit daripada hari efektifnya. Ya. Kalau hari efektif itu kan sederhana, biasanya kita potong hari-hari libur atau hari-hari libur khusus atau hari-hari libur nasional. Ketika anak masuk ke sekolah, kalaupun di situ tidak ada kegiatan belajar mengajar karena mungkin pasca TKM misalnya ya, atau ujian gitu ya, itu namanya hari efektif. Tetapi hari belajar efektif adalah hari-hari yang digunakan untuk pembelajaran. Biasanya kita bagi untuk menentukan jumlah alokasi waktu belajar siswa gitu ya. Biasanya begitu. Maka yang kita tuliskan di silabus itu adalah hari efektif belajar, karena kita bagi dengan hari-hari ketika ada pembelajaran. Gitu. Ada lagi? Monggo. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Mantap. Bu Agnes. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Ya, ini juga sebagai latihan ya, nanti teman-teman, kita berharap harapannya Pak Kepala Dinas nanti kan kita ada peningkatan kualitas pembelajaran di virtualnya, kemudian kuantitas jangkauannya, frekuensinya. Ternyata kan dengan limitnya juga bisa toh, dengan gratisan, walaupun nanti kan kita akan belajar. Ben nunggu rakaswen pi, maka settingnya ya kalau alokasinya 90 menit, settingnya mesti 3 kalinya. Sehingga kalau kemarin kan baru disetting 2 kali, 2 kali 40 menit ya rampung, bulan urung rampung kan gitu. Nah nanti settingnya gitu. 2 kali saja. Anak-anak juga demikian nanti ya. Settingnya lebih nggak apa-apa. Kalau gratisan tuh nerah di jiwa rapopo. Settingnya kemepetan, wah nunggu. Tapi ada hikmahnya. Saya bisa minum, saya bisa kemana-mana gitu ya. Oke, gitu. Oke, makasih monggo. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin dari saya ya Pak Tri, mungkin gini ya, kami sebagai guru ya, terus terang untuk mengajar secara daring ya, ini sudah hampir 2 tahun. Sepertinya berbagai macam cara sudah kami tempuh ya. Tapi mungkin di peserta didik itu tetap saja ada. Mungkin salah satu indikatornya adalah anak-anak mungkin untuk misalnya kita ada tugas hanya kita saja kadang untuk mendisiplinkan agak susah Pak. Ya, mungkin karena kami maklumi ya. Ya mungkin untuk dari kami video atau kaitannya Pak, mungkin ada masukan atau strategi lain gitu ya Pak. Ini pembelajaran masa yang sulit seperti ini. Mungkin dari Pak Tri ada masukan atau gambaran. Silakan Pak Tri. Mumpung ketemu ya, mumpung juga masih ada waktu sedikit. Begini, tolong untuk yang ada di ruangan yang bareng-bareng di mute dulu ya, biar hostnya monggo. Jadi begini, kita itu sekarang ini kan dituntut untuk menjadi lebih lebih arif, kemudian lebih pintar, saya yakin kompetensi kita tuh sekarang ini meningkat. Bahkan kalau saya bisa mengatakan secara ekstrim,
melompat ya, melompat. Dari kita nggak kenal model Zoom, nggak kenal Google Meet, nggak kenal Google Classroom gitu ya. Sekarang ini kita dipaksa oleh keadaan untuk bisa. Nah, maka alternatif itu harus kita pilih. Sebagai seorang guru harus lebih dahulu ya, belajarnya harus lebih banyak, harus lebih, karena guru sebagai sumber belajar, sebagai, apalagi sekarang guru penggerak ya, namanya juga guru penggerak, itu kita harus punya power. Untuk mendapatkan power kita harus selalu melakukan pengembangan diri berkelanjutan, terus belajar dan belajar. Nah, nanti kita akan ketemu. Kalau pakai cara Zoom, nanti kita analisis ya, kendalanya apa, perangkatkah gitu ya, perangkat orang tua kan. Selama ini kan klasiknya kan perangkatnya terbatas ya. Oke, kalau perangkatnya terbatas, apa yang bisa kita lakukan? Saya kira tawaran dari Pak Kepala UPT tadi cukup bagus. Jadi kita membuat video pembelajaran khusus pada pembahasan konsep pelajaran. Direkam DW, atau mungkin teman 5-10 menit, misalnya konsep matematis, konsep IPA, itu kalau yang gurunya yang kayak kita mengajar itulah. Jadi pasti skenario dulu supaya waktu 10 menit itu efektif. Direkam supaya anak nggak banyak kehilangan kuota kan, bisa kita kirimkan ke grup kelas. Nah, grup kelas itu nanti luas kapan orang tuanya bisa ketemu siswa membuka video yang dikirimkan guru. Jadi kami berharap jangan dikirim link ya. Kalau dikirim link video itu anak-anak kena kuota. Tapi kalau video buatan guru atau video yang sudah di-download itu nggak kena kuota. Jadi anak-anak tinggal paling baterainya aja yang cepat habis gitu kan. Nggak masalah. Tapi jadi alternatifnya seperti itu. Jadi kalau pakai Google Zoom terkendala, nah ketika Zoom itu direkam, ya direkam. Untuk pada masalah intinya 10 menit tadi, ketika menjelaskan konsep, direkam minta bantuan teman. Nah, maka disinilah diperlukan adanya tim IT di sekolah. Tim IT di sekolah itu akan membantu guru-guru dalam menyajikan pembelajaran virtual. Tim itu akan bekerja dari kelas 1 sampai kelas 6. Apalagi ada kelas-kelas yang dalam tanda kutip kalau nggak dibantu oleh tim nggak jalan. Maka tim ini yang nanti yang membantu. Kalau seperti itu kondisinya, jangan bareng-bareng kalau Zoom, kalau Google Classmeet, Google Meeting atau Google Classroom. Gentenan waktunya, harinya. Jadi Senin kelas berapa, Selasa kelas berapa. Sehingga tim itu nanti bisa keliling membantu. Sehingga semua kelas bisa terlayani. Kecuali kalau seluruh kelas sudah bisa melaksanakan, yaitu. Nah mungkin Google Meet ini pilihannya agak luas karena ringan, durasinya bisa agak lama, jangkauannya juga banyak. Nah, kalau tidak bisa terjangkau anak-anak orang tua mengikuti kelas kita, maka buatkan tadi video rekamannya supaya orang tua, anak bisa memutar ketika orang tuanya sudah di rumah, HP-nya sudah di rumah. Kalau belum paham, bisa diputar ulang lagi. Sehingga akhirnya semua akan bisa paham. Nah, insya Allah dengan demikian akan lebih baik ya pemahaman konsep di anak-anak. Begitu Bu Neng. Ya. Terima kasih banyak Pak Adi. Jawaban yang sudah diberikan sangat bermanfaat sekali. Mungkin nanti akan kita terapkan di sekolahan kita ya. Ini dari Pak Tri masih ada tidak nggih? Bapak Ibu yang lain kalau misalnya tidak, ini kan tadi acara yang itu Pak. Yang untuk terkait yang Menteri, ya, hanya itu saja, nggih. Kalau sudah tidak ada, mungkin untuk kegiatan untuk SD Negeri Kandangan 2 pada siang hari ini kami cukupkan, nggih, Bapak. Terima
atas kehadirannya dengan adanya kurikulum SD dengan tua akan membawa kemajuan mencapai visi dan misi. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kegiatan yang hari ini dengan doa, ya. Doa kami cukup. Kami tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak Tri, Pak Harto. Terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan ya, Pak?